1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Roy dan Christine Iskandar. Kami tadi berbincang tentang mengenali diri. Tadi kami ngobrol di off air. Saya ini bawanya berat ya gitu ya. Sama kekasih Tuhan tuh bingung mau nanya apa. Saya nggak mungkin takut Pak, takut ditanya Anda Kristen nggak? Gitu. Anda pengikut Kristus nggak? Oh gak memper gitu. Kalau mau curhat nanti digitukan. Enggak ya, kekasih Tuhan, silakan. Anda bisa berbagi bersama dengan kami juga. Anda bisa bersaksi juga loh berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan, bicara ketaatan dan bagaimana berproses dalam kehidupan mengikut Tuhan. Itu memang perjalanan ya, sebuah proses yang harus dikerjakan. Jadi tadi juga Bu Christine bilang di off air juga bahwa ketaatan, kita punya ketulusan, keikhlasan, legowo kalau orangnya bilang, itu tidak bisa otomatis dikaruniakan legowo. Jadi kalau orang mau marah, mau bikin apa saja kita nggak membalas, enggak, itu harus dilatih Bu ya. Iya, dan kita nggak bisa bilang gini, Tuhan nggak beri kerelaan kepada saya. Nggak bisa ya. Kerelaan itu ya harus dibangun. Melalui kita belajar, kita dan namanya belajar. Dibangun itu sakit Bu ya. Oh ya. Kadang harus dipukuli dulu. Harus ngalami. Biar kesan mendalam. Saya pikir kalau kita tidak bisa mengenali Tuhan dan kita akhirnya tidak mengenali diri kita, maka seringkali kita cuma begini, kita begitu bangga, antusias untuk menceritakan bagaimana Tuhan memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Tapi kita nggak pernah berpikir untuk punya antusias bahwa saya sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Oke. Pak Roy mungkin bisa atau Bu Christine berbagi pengalaman proses untuk sampai ke tahap nurut. Pernah kan mengalami proses itu? Pernah ya? Pasti ya? Pasti. Boleh cerita dengan kekasih Tuhan bahwa Pak Roy dan Bu Christine pun harus berproses juga. Rasanya semua orang ya. Pernah. Karena kan firman Tuhan bilang semua orang telah berbuat dosa ya, dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketaatan itu sudah nggak ada ya di dalam diri kita. Yang dibungkus dalam daging, kemudian dosa itu bergerak di daging itu. Rasanya semua pasti harus mengalami. Ya, ngomong-ngomong Bu Christine ini kan banyak anak rohaninya, banyak anak didiknya begitu. Kayaknya di mana-mana dicintai gitu. Pernah nggak sih Bu Christine mengalami yang namanya ibu sudah baik, ibu sudah nolong gitu, tapi masih dicaci maki? Pernah dicaci orang Bu? Ya kalau dibilang pernah itu ya. Karena Bu Christine ini baik orangnya, kekasih Tuhan. Kalau dicaci orang tuh terlalu kayaknya. Pernah ya Bu ya? Ya pernah. Karena salah mengerti ya. Tulisannya itu salah mengerti gitu ya. Terus kalau apa yang kita lakukan tidak dihargai itu ya sering ya, karena seringkali lupa ya. Tetapi saya itu melihatnya begini loh ya, kan seperti misalkan dari dulunya tidak bisa taat menjadi taat, kemudian sampai rela gitu kan ya. Nah dulunya tidak taat tuh karena masih dikuasai dosa. Nah itu sebabnya kita butuh belajar. Pernah jadi orang yang nggak taat Bu Christine? Loh ya pernah lah. Oh pernah ya? Pernah, karena dosa toh. Sudahlah, nggak bisa membela diri. Semua orang telah berbuat dosa itu pasti nggak taat gitu. Ya, mungkin jadi orang baik ya, tetapi ketidaktaatan itu kan sikap hati ya. Jadi baiknya baik, tetapi hati kita itu memberontak. Itu sama dengan ketidaktaatan. Jadi hati yang paling penting. Iya, saya tuh ingat satu kita. cerita yang pernah Bu Christine ceritakan. Itu nggak tahu, mungkin beliau sudah lupa, tapi saya ingat. Oh iya, soal bikin kopi. Iya, itu sikap hati. Kalau saya 3 ayat 23. Ceritakan kepada kekasih Tuhan Bu, biar tahu. Mumpung ada pelakunya di sana Bu. Ya, yang itu tadi salah satu contoh ya, bahwa memang kita tuh mesti belajar gitu loh ya, dan memang dasarnya kita ini ya memberontak, tidak taat gitu kan. Peristiwanya itu sudah lama sebetulnya, yaitu dalam sebuah proses yang saya harus alami ya. Kan kita ini dua-dua pendeta, jadi kalau beda pendapat atau apa keluar ayat? Ya, oh iya, ayat juga sama-sama buka Alkitab gitu loh ya kan. Tapi ayat-ayat Alkitab itu dipakai untuk menyerang. Nah, dipakai untuk menyerang, untuk menundukkan satu sama lain. Nah, ketika kita beda pendapat ya otomatis suara tinggi gitu kan ya. Nah, kalau ternyata pendeta pernah juga nada tinggi ya? Iya. Oh pernah. Iya, dosa.
Sudahlah, kodratnya itu. Ini ada dua-duanya, jadi tidak ada yang bisa mengelak kekasih Tuhan. Iya. Jadi, nah pria itu kalau misalnya sudah berbeda pendapat, pria itu kan pengennya dominan menang. di logika ya. Dominan di logika. Jadi mikir kalau sudah ya sudahlah, kalau sudah bisa diterima ya selesai, gitu kan ya. Tapi kalau wanita kan makhluk halus. Yang bukan setan ya, bukan setan. Artinya makhluk yang dominan di perasaan. Jadi logikanya mungkin bisa menerima ya, tetapi kan masih harus bergumul dengan menata hati ini loh, menata perasaan ini loh yang baru terkaget-kaget karena mungkin dengar nada tinggi dan lain-lain ya. Ada rasa nggak terima juga gitu kan ya. Jadi menata hati. Nah karena pria itu selesai dengan mudahnya gitu, Pak Rana bikinin aku kopi non gitu. Dok, saya otomatis gini saya nggak kopi Pak, mantep gitu ya. Habis nada tinggi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, terus merintah saya untuk bikin kopi. Nah itu dalam pemikiran tuh gini, enak aja gitu kan ya, enak aja ya kan, masih jengkel soalnya. Nah, tapi di sisi yang lain itu yang bilang malaikat hitam malaikat putih dulu ya, malaikat putihnya itu ngomong gini, kamu dong bikin kopi aja kok enggak mau, padahal kamu tuh kan istri. Artinya istri itu kan ya melayani suami gitu loh. Ya jawabannya biasa lah orang Surabayaan ya, yo wes lah gitu, sudah yo wes lah, lagi gak relanya tuh nemen gitu. Terus akhirnya ya ke dapur, tapi ya nggak bisa kayak Putri Solo ya, ke dapurnya itu glondang ya, sudah kayak Hulk jalan itu loh, duk gitu ya, sampai di dapur bikinnya kopi itu secangkir bukan satu drum ya, satu cangkir, tapi main musiknya kayak orkestra. Ya, kayak bukan orkestra, rock. Tabuk. Wah iya, jadi semua itu kasar, akhirnya jadi kasar gitu ya. Tetap saya melakukan bikin kopi, tapi sikap hati saya tidak mendukung ya. Sikap hati saya itu memberontak. Apa yang saya kerjakan seolah-olah taat, benar ya. Tapi sikap hatinya yang nggak taat. Sehingga waktu saya mengerjakan itu dengan perilaku yang sangat kasar. Pak Roy dengar nggak suara rock itu? Oh enggak dengar, nggak peduli. Bagi dia selesai kok ya. Selesai kopinya gitu ya. Nah akhirnya ya itulah ya, kalau kita belajar firman tuh Roh Kudus ngingetin gitu ya, bahwa apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan. Itu aja masih bisa ngeles. Aduh ayat nanti aja, jengkel ini gitu ya, masih jengkel. Terus ayat nanti aja, tahu gitu loh. Nah tapi ketika Tuhan itu dalam hati nih, ini kayak ngajak kita itu ngobrol ya. Tuhan tuh ya enggak marah, ya enggak, maksudnya nada tinggi, kamu ini sudah hamba Tuhan masih gitu, enggak. Tapi Tuhan nanya cuman gini, kok kamu bikin kopi buat siapa? Lu lah mestinya tahu tuh ya. Sambil geram gitu ya, ya buat dia yang buncek gitu ya. Ya, terus yang menikmati kopinya nanti siapa? Ya itu. Nggak bisa kan jawabnya yayangku, itu kan nggak mungkin bisa, nggak mungkin ya, dia itu gitu kan, jengkelin orang, becek orang saya bilang ya. Terus terakhir pertanyaan di hati itu gini, terus yang menikmati hatimu waktu kamu bikin kopi ini siapa, Christine? Wah sudah lelehan mata. Nah itu kayak Kolose 3 ayat 23 diketik di depan mata, tek gitu. Aduh ya remedi. Saya bilang aduh Tuhan ampuni ya. Akhirnya saya bilang iya sih, yang nikmati hatiku waktu aku mengerjakan ini lebih dulu Tuhan sebelum suamiku menikmati kopinya. Di situ tuh pelajaran yang nyakot banget sampai hari ini, sehingga ya dari pengertian yang seperti itu dasarnya tetap firman kok. Makanya kita mesti rajin baca firman. Roh Kudus yang mendukung kita untuk memahami, bicara di dalam hati kita. Nah di situ membangun kerelaan gitu loh, membangun kerelaan. Oh iya ya. Nah ketika mampu mengerjakan dengan hati yang benar, maka ketaatan itu yaitu ketaatan yang dikerjakan secara tulus. Sudah nggak bingung lagi reaksi orang yang mungkin menerima ya. Dia tuh loh tapi tetap aja kayak gitu gitu, udah nggak peduli bingung sama reaksi yang seperti itu. Dan disitulah
yaitu yang namanya growing ya, pertumbuhan rohani itu semakin serupa Kristusnya itu kan dari yang tidak taat, belajar ya, dasarnya firman ini belajarnya, kemudian mengerti, memahami, karena belajar tuh memahami, terjadi perubahan sikap hatinya, terbangun kerelaan. Nah, dengan kerelaan ini kita jadi orang yang tangguh, kita jadi orang yang siap menghadapi segala risiko gitu. Ya waktu kopinya dikasihin ya ndak ono nih, thank you ya ndak ono ya. Oh enggak ya. Jadi waktu dikasihin kopinya itu ya, nah ini kopinya sudah datang ya gitu toh ya. Nah itu pun buat saya sudah nggak ngaruh, nggak ada rasa lagi ya, nggak ada rasa sakit ya. Oke. Itu Pak Roy sudah tahu itu atau baru tahu sekarang? Dia sudah beberapa kali memberikan kesaksian. Tapi saya ingin yang saya ingin sampaikan itu begini, bahwa ketika seseorang nggak bisa mengenali dirinya, Tuhannya, dan kemudian dia tidak bisa mengenali dirinya, dia tidak bisa menempatkan dirinya di hadapan Tuhan seperti yang dikehendaki Tuhan. Ya. Ini menjadi persoalan yang seolah-olah ini dihapus, hilang. Padahal enggak, posisi kita itu sampai kapanpun kita itu hanya mengerjakan segala sesuatu yang diinginkan pencipta kita. Itu sebabnya pemahaman ini harus menjadi sebuah pemahaman di dalam hidup kita. Setiap kali kita ngaca, kita lihat di kaca, kita mesti bertanya begini, apakah hari ini saya sudah berbuat yang baik untuk Tuhan? Apakah saya hari ini sudah berbuat sesuatu yang menyenangkan Tuhan? Karena sebenarnya ketika kita tidak mengerjakan, atau bahkan seringkali kita bertanya-tanya dalam diri kita, apa sih yang harusnya kita lakukan ini sebenarnya? Saya pikir kita perlu belajar. Untuk apa belajarnya? Belajar mengenali Tuhan kita, belajar mengenali diri kita, supaya kita nggak jadi orang Kristen yang cuma begini, Tuhan berkati saya, Tuhan kasih saya ini, kasih saya Tuhan itu, beri saya mujizat, saya butuh ini, butuh itu. Tuhan bilang begini, di mana ada bahwa creation itu menasihati creatornya? Itu ada. Namanya kurang ajar. Keterlaluan. Terlalu, Pak. Ya, itu sebabnya kekasih Tuhan, ayo kita belajar mengenali Tuhan kita. Saya senang dengan perkataan Rasul Paulus yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Karena itu menjadi penting untuk meletakkan siapa dirinya, sehingga pada akhirnya ketika dia harus dipenjara, dia harus mati, umpama dibunuh karena Injil, karena memang itu yang dikehendaki Tuhannya, sehingga ada kerelaan di dalam hidupnya. Saya rindu bahwa kita ini mengerjakan firman Tuhan jangan karena takut masuk neraka. Jangan takut kalau kita itu mengerjakan firman Tuhan, nanti jangan-jangan saya nggak diberkati Tuhan. Tetapi kerjakan semua firman Tuhan itu karena saudara mencintai Tuhan, karena saudara mengenali Tuhan, sehingga saudara mengenali diri saudara sendiri tentang apa yang harus dikerjakan di dalam hidup kita. Ini ada pertanyaan dari 6428. Memang kalau sudah dikasih contoh gitu jadi ngeh ya gitu ya cara taat ya. Itu hal kecil tapi itu pengaruh loh, kekasih Tuhan. Baik, ada nomor belakang 6428. Shalom Pak Roy, Bu Christine dan Kak Wahyu. Suami saya setelah melakukan kesalahan selalu berkata, saya ini manusia, gak luput dari salah. Pak Roy bilang gitu nggak Bu waktu itu Bu? Enggak Bu ya? Enggak ya. Selalu itu yang dikatakan. Sebagai suami dan istri apa yang harus dilakukan? Sebagai istri ada rasa jengkel, marah karena selalu mengulang kesalahan yang sama. Silakan terusin dulu. Ya, kalau suami atau enggak usah suami ya, semua orang itu ketika mengatakan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama memang menyadari bahwa manusia ini gudangnya kesalahan, atau yang kedua pembelaan diri ya, pembenaran diri dan niat atau tidak ada niatan untuk berubah. Yang penting adalah kalau sebagai istri ya tetap perkuat aja doa ya. Didoakan, artinya didoakan itu
bukan curhat sama Tuhan, Tuhan suamiku kok begini kok masih begini gitu ya. Tetapi didoakan itu supaya suami ini mendapatkan anugerah terang firman Tuhan gitu ya, mendapatkan anugerah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga bisa menyadari dirinya di dalam terangnya Tuhan, kemudian bersedia untuk terbangkitkan keinginan atau kesadaran untuk memperbaiki kesalahan itu gitu. Caranya bagaimana, Bu? Jadi kalau misalkan kita berdoa biasanya kan cuman ngelaporin ya. Nah, sekarang berhenti ngelaporin gitu loh. Berhenti, jangan lagi ngelaporin, tapi kita justru membawa suami kita ini dengan segala pembenaran atau pembelaan dirinya ini, kita kita mintakan belas kasihan Tuhan gitu ya, supaya hatinya diterangi oleh kebenaran dan terbangkitkan kesadaran gitu. Problemnya adalah kalau jengkel itu, Bu, yang mau, wes Tuhan ini. Nah, makanya kalau melalui doa itu, konsep yang benar doa itu kan bukan merubah orang lain ya, tapi merubah diri sendiri. Karena dengan doa itu kan kita menyampaikan doa itu pakai mikir ya. Nah, mindsetnya ini kan berubah. Ya, kalau doa kita itu dirubah, saya tadi dikasih tipsnya itu, dirubah cara doanya, itu sekaligus merubah mindset kita sebetulnya. Sekaligus merubah mindset kita supaya sikap hati kita juga berubah gitu loh. Nah, kalau kita cuma fokus kepada sisi gelap ya, artinya fokus kepada kelemahan, kesalahan dan pembenaran dirinya tadi itu, ya hidup kita jadi ikut keruh sih memang, dan jengkel gak akan pernah selesai gitu sampai Tuhan panggil pulang ya. Jadi melalui doa yang diubah, mindset kita berubah supaya sikap hati kita juga berubah. Nah, saya percaya kalau mindsetnya berubah, doanya berubah, Tuhan juga bekerja di dalam kita gitu ya. Tuhan bekerja di dalam kita itu melembutkan hati kita. Nanti di kitanya itu akan timbul yang namanya belas kasihan ya. Ya, kalau suami misalkan melakukan kesalahan terus jawab itu lagi, nggak usah kamu nih kok mesti gitu sih gitu ya, biarpun dalam hati ya, tapi sekarang dirubah karena kita mau berubah kan, kita mau ada titik balik dalam hidup kita. Dirubahnya gini, Bapak ampunilah dia karena dia nggak tahu apa yang dia perbuat gitu ya. Ya, jadi kita itu meresponi itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kita merespon itu dengan tetap melakukan firman Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa sudah Bu, sudah didoakan, tapi ya tidak berubah. Ya berarti doanya kurang tepat. Dan kalau kita mau alami sebuah perubahan, tidak boleh pakai cara yang sama. Caranya kan juga harus dirubah, gitu ya. Nah, itu tipsnya. Dicoba deh, Roh Kudus pasti berkarya ya. Mbak Roy mau menambahkan, Mbak? Iya, saya pikir bahwa sekalipun ada orang yang berkata bahwa ya saya kan juga manusia, ya memang seringkali yang terlihat itu yang buruk. Tetapi saya percaya bahwa sekalipun cuman 0,1%, sepertinya sudah ada yang berubah. Itu sebabnya sekalipun cuma 0,1%, yang terlihat masih 99,9%, ya. Tetapi mari belajar untuk mengapresiasi yang 0,1%, dengan mengatakan bahwa satu ketika bisa dikatakan bahwa kamu itu hebat loh, aku udah lihat perubahannya. Sekalipun toh sebetulnya di dalam pikiran kita yang 99 itu juga masih banyak, gitu kan. Tetapi itu menjadi sebuah progres yang harus diapresiasi di dalam kehidupan. Manusia itu paling suka dengan sebuah apresiasi. Jadi kalau kita mau perhatikan, manusia yang tidak diapresiasi di mana saja, ujungnya dia bunuh diri. Dia harus diapresiasi. Jangan sampai pada satu ketika dia sendiri merasa lelah, sudah melakukan tetapi tidak ada apresiasi. Itu sebabnya apresiasi aja. Mulai hari ini lihat yang baik. Jangan lihat yang buruk, jangan lihat yang buruk, lihat yang baik. Dan bawa terus dalam doa seperti yang dikatakan Ibu Kristi. Bawa terus dalam doa
dan lihat yang baik, saya yakin bahwa satu ketika dia akan berubah menjadi seperti yang Tuhan mau, bukan yang ibu mau. Amin. Baik. Baik, Pak Roy dan Bu Christine bisa Pak Roy mungkin yang menimbulkannya. Silakan disimpulkan dan tutup dalam doa. Baik, oke. Saya percaya bahwa mengenali Tuhan itu tidak bisa dengan cara kita berusaha meraba-raba seperti apa Tuhan. Tetapi mari kita meresponi anugerahnya yang besar, bahwa dia sudah memberikan anaknya buat kita, untuk kita bisa melihat, meneladani, mendengar, dan melakukan apa yang dicontohkan dan diteladankan melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam ayat yang terakhir tadi dikatakan bahwa segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia. Dia mencintai saudara dan Dia tahu persoalan saudara, bahwa saudara dan saya tidak akan pernah mampu taat kepada Tuhan kecuali saudara dan saya meresponi Yesus Kristus dengan cara menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus dan mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk berkenan kepada Tuhan. Itu satu-satunya cara. Sehingga kalau kita pergi ke gereja, tujuannya bukan untuk mendapat berkat, karena berkat itu hanya konsekuensi logis. Saya ingin sedikit memberikan arti dari konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu begini: kalau orang habis makan, nggak usah ditanya, nggak usah diapain, dia pasti kenyang. Dan kalau sudah kenyang juga nggak perlu ditanya, dia pasti ngantuk. Jadi konsekuensi logis itu nggak perlu ditebak, nggak perlu diapa-apain, dia pasti akan terjadi. Sehingga mari kita sama-sama meresponi Yesus Kristus sebagai anugerah untuk membangun ketaatan di dalam hidup kita. Dan kalau Yesus Kristus tinggal di dalam hidup kita melalui firman-firman yang membangun kebenaran di dalam hidup kita, maka saya percaya perkenanan Allah itu ada di dalam hidup kita, karena kita mengenal Dia pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Tuhan memberkati. Baik, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh membagikan pikiran Tuhan, membagikan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Kami ini bukan ciptaan yang asal jadi. Kami ini bukan ciptaan yang asal dikerjakan, tetapi kami ciptaan dengan satu tujuan. Kami ciptaan dengan kehendak. Kami ciptaan dengan sebuah ekspektasi. Kami ciptaan dengan antusiasme Allah yang ada di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami mengenali apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, kami benar-benar mengenali diri kami bahwa kami adalah ciptaan yang dibangun dengan antusiasme yang tinggi oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kami tidak memakai hidup kami seenak kami sendiri. Kami tidak memakai hidup kami menurut kehendak kami, bahkan menghilangkan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi kami mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, membangun pengajaran-pengajaran yang dibangun melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya di dalam hidup kami orang mengenal siapa pencipta kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat Radio Sangkakala yang sudah menjadi fasilitas bagi kami untuk membagikan kebenaran-Mu Tuhan, membagikan pikiran Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan. Engkau memberkati pemilik, pemegang saham, pengelola, dan seluruh pengerja, terutama Ibu Wayu yang pada pagi hari ini mendampingi kami untuk menyampaikan pikiran Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan, apa yang sudah dikerjakan oleh Radio Sangkakala itu adalah suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh penciptanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang dipikirkan oleh Tuhan di dalam Radio Sangkakala ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, dan kami akan memulai aktivitas kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mbak Roy dan Bu Christine, terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar sesuatu. Kenali Tuhan dan kenalilah diri kita. Lewat apa? Taat sama firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan.
Bukan supaya kita diberkati, tetapi supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya Wahyu Widewati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.